Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastia Rizkina Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pra dan pasca vaksinasi COVID-19. Bagi teman-teman yang belum atau sudah vaksin, yuk simak video ini. Vaksin merupakan produk biologis yang menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Sedangkan vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan spesifik imunitas untuk penyakit tertentu. Pemberian vaksin tentu punya tujuan. Yang pertama, untuk menurunkan gejala dan angka kematian COVID-19. Yang kedua, untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Yang ketiga, untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang keempat, untuk menjaga produktivitas dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi. Perlu diingat ya, untuk pemberian vaksin ini bukan menjadikan kita kebal akan virus COVID-19, tapi dengan vaksin, gejala yang timbul jika kita terpapar oleh virus COVID-19 akan lebih ringan dan mudah pulih. Setelah vaksin dan muncul efek samping itu normal. Tapi pertanyaannya, mengapa sih vaksin menyebabkan efek samping? Reaksi ringan seperti sakit kepala, demam, nyeri di area suntik, dan lemas. Dan sangat-sangat jarang terjadi reaksi berat seperti anafilaksis atau sulit bernafas, urtikaria atau biduran, dan penggumpalan darah. Pasti banyak pertanyaan, terus yang di berita atau di TV, kok setelah vaksin besoknya meninggal? Kasus-kasus yang meninggal setelah vaksin, faktanya ada penyebabnya masing-masing. Resiko tetap ada, namun belum ada penelitian yang membuktikan bahwa vaksinasi COVID-19 ini menyebabkan kematian. Kalian tahu nggak sih, pembuatan vaksin membutuhkan banyak tahapan loh. Yang pertama ada uji praklinis, yang kedua ada uji keamanan atau fase 1, yang ketiga ada uji pengembangan atau fase 2, yang keempat ada uji efikasi atau fase 3, yang kelima izin terbatas, dan yang keenam izin penuh. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin jangan takut ya. Kalaupun ada efek berat dan terbukti karena vaksin itu sendiri, maka otoritas kesehatan pasti akan meneliti ulang dan menarik semua vaksin. Lanjut kita bahas tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebelum dan sesudah vaksinasi COVID-19. Pertama, mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, cukupi kebutuhan nutrisi. Yang ketiga, konsumsi vitamin atau jamu tradisional. Kita lanjut ke hal yang boleh dilakukan sebelum vaksinasi COVID-19. Pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, infokan kondisi kesehatan pada petugas vaksin. Hal yang tidak boleh dilakukan sebelum vaksinasi COVID-19. Yang pertama, mengabaikan nasihat, petunjuk, atau larangan dokter yang berkaitan dengan penyakit penyerta atau komorbid. Yang kedua, mendatangi tempat pelayanan vaksinasi dalam kondisi tidak sehat. Hal yang boleh dilakukan setelah vaksinasi COVID-19. Minum paracetamol jika demam, menggigil, atau pegal-pegal setelah vaksin. Lanjut ke hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah vaksinasi COVID-19. Yang pertama, menekan, memijat, atau menggosok lokasi bekas suntikan. Yang kedua, menerima jenis vaksin yang berbeda dengan dosis yang pertama. Yang ketiga, mengabaikan protokol kesehatan setelah vaksin. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.